Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, aku Inar dan di sini aku mau sharing ke kalian semua, khususnya ke adik-adik yang masih kelas 11 SMA, tentang salah satu pelajaran matematika. Kita akan menggunakan induksi matematika ini untuk membuktikan suatu pernyataan matematika. Untuk tahapan dari induksi matematika ada 3 langkah. Yang pertama adalah untuk N sama dengan 1. Dan untuk langkah yang kedua adalah untuk N sama dengan K. N sama dengan K di sini kita asumsikan benar atau kita anggap benar. Dan untuk langkah yang ketiga adalah untuk N sama dengan K ditambah 1. Ini juga harus terbukti benar. Jika ketiga langkah tadi sudah terbukti benar, maka bisa disimpulkan bahwa pernyataan matematika itu terbukti. Sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pembahasan berikut. Oke, sekarang kita perhatikan, ini adalah salah satu contoh soal pernyataan matematika yang mau kita buktikan menggunakan prinsip induksi matematika. Kan tadi aku udah jelasin di awal, langkah-langkah induksi itu ada 3 ya. Untuk langkah dasar adalah untuk N sama dengan 1. Kita tulis dulu, untuk N sama dengan 1. Artinya N yang kita punya di sini nanti kita ganti menjadi 1. Kita tulis ulang dulu ya. N dikali N tambah 1 per 2. Ingat, N-nya disubstitusi menjadi 1. Jadi di sini 1. 1 dikali 1 tambah 1 per 2. 1 sama dengan 1 ditambah 1, 2 per 2. Ini tetap 1. Lalu 1 dikali 2, 2 dibagi 2, 1. Nah, ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Artinya pernyataan pertama ini untuk N sama dengan 1 terbukti benar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Oke, untuk langkah yang kedua yaitu untuk N sama dengan K. Maka 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N dikali N tambah 1 per 2. Nah, sekarang di langkah kedua ini N-nya kita ganti menjadi K. Ya, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai K. Lalu K dikali K tambah 1 per 2. Nah, pernyataan kedua ini kita asumsikan benar atau dianggap benar. Oke, yang selanjutnya kita ke langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga itu untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, artinya N yang kita punya tadi kita ganti lagi menjadi K tambah 1. Oke, maka 1 ditambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah, saya kosongkan dulu, lalu tadi N ganti jadi K ditambah 1, lalu N ganti lagi jadi K tambah 1 dikali N ini ganti lagi jadi K tambah 1 tambah 1. Jadi 2 kali ya tambah satunya per 2. Nah, kenapa dikosongkan di sini? Nah, untuk jawaban di sini kita perhatikan analogi berikut ini. Oke, perhatikan analoginya seperti ini ya. Ini kan adalah bilangan asli berurutan 1, 2, 3, dan 4.
Nah, kita perhatikan baik-baik. Coba hitung berapakah selisih dari bilangan ini. Selisih dari 1 ke 2 berapa, 2 ke 3 berapa, dan 3 ke 4 berapa. Tahu ya, selisihnya ternyata adalah 1. Jadi, di sini 1 harus ditambahkan 1 untuk menghasilkan angka setelahnya, yaitu 2. Dan 2 juga seperti itu. Kita tambahkan 1 untuk menghasilkan angka setelahnya, yaitu 3. Dan 3 juga ditambah 1 untuk menghasilkan angka setelahnya, yaitu 4. Jadi kalau misalkan saya punya bilangan K, apakah bilangan setelah K ini? Ya, kita ikuti analogi yang di atas tadi ya. Untuk menghasilkan bilangan setelahnya, kita tambahkan 1. Jadi di sini juga kita tambahkan 1, sehingga bilangan setelah K itu adalah K ditambah 1. Lalu setelah K tambah 1 apa? Ya, K tambah 1 ditambah 1 lagi. Jadi K ditambah 2 dan seterusnya. Nah, paham ya analogi ini? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pembuktian yang tadi. Oke, setelah kita perhatikan analogi tadi, kita sudah tahu dong jawabannya di sini berapa. Tahu ya? Ya kan, yang tadi kan sebelumnya K tambah 1 itu bilangan apa? Oke, bilangan K, karena setelah K pasti K tambah 1. Paham ya? Nah, selesai. Sekarang di langkah selanjutnya kita perhatikan lagi 1 sampai K ini ternyata kita sudah punya di pembuktian yang kedua. 1 sampai K sudah ada hasilnya, yaitu K dikali K tambah 1 per 2. Jadi untuk menggantikan 1 sampai K ini, kita langsung tulis hasil ini saja. Kita pindahkan deh ke bawah. Jadi di sini K dikali K tambah 1 per 2. Nah, sisa apa yang belum ditulis? Sisa K tambah 1. Kita tulis kembali. Sama dengan K ditambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1. K ditambah 2 per 2. Selanjutnya, kita perhatikan lagi, ini ternyata sudah pakai penyebut 2 ya, yang ini belum. Artinya kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Caranya menyamakan penyebut yaitu perhatikan KPK-nya, ini kan per 1. KPK-nya 1 dan 2 kan 2. Jadi kita pakai penyebut 2. Lalu cara cepatnya itu adalah dikali silang saja ya penyebut ke pembilangnya ini. Karena di sini sudah pakai penyebut 2, jadi kita tinggal tulis kembali saja. K dikali K tambah 1. Nah, kalau yang ini bagaimana? Yang ini dikali silang. Ditambah ya, karena di atas juga ditambah. Jadi ditambah 2 dikali K ditambah 1 per 2. Sama dengan, ya ini kita tinggal tulis kembali. Per 2. Oke, ingat ya, cara cepat menyamakan penyebut itu hanya dikali silang saja di sini. Dan selanjutnya kita kali masuk. K dikali K dan K dikali 1, 2 dikali K dan 2 dikali 1. Oke, K dikali K, K kuadrat, K dikali 1, 1K atau bisa ditulis K saja. Ditambah 2 kali K, 2K, tambah 2 kali 1, 2 per 2. Naik gunung. Selanjutnya ini juga dikali K dikali K, K kuadrat, K dikali 2, saya tambah 2K. Lalu 1 dikali K, 1K atau K, 1 dikali 2,
2 per 2. Oke, paham ya? Selanjutnya ya kita jumlahkan yang sama sukunya. Ternyata di sini K kuadrat cuma ada 1 saja ya. Jadi tinggal ditulis kembali. Ditambah K ditambah 2K, 1K tambah 2K, 3K tambah 2 kan sendirian, jadi langsung ditulis kembali saja. Per 2 sama dengan K kuadrat juga sendiri, tambah 2K dan 1K dijumlah jadi 3K ditambah 2 per 2. Nah sekarang lihat lagi, ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya pernyataan ketiga atau pembuktian ketiga ini juga terbukti benar. Oke. Nah, jadi karena ketiga langkah tadi sudah terbukti benar, jadi bisa kita simpulkan kalau pernyataan matematika yang di soal ini terbukti benar. Oke, paham ya? Berhasil. Dan kalau ada yang masih bertanya kenapa di sini tadi dikosongkan, ini sengaja ya. Jadi sebelum K tambah 1 ini kita tulis bilangan terakhir yang ada di langkah yang kedua. Oke. Yang ada di langkah kedua ini kita tulis di sebelumnya K tambah 1. Untuk apa? Supaya kita bisa mensubstitusikan hasilnya saja yang di langkah kedua ke langkah ketiga, karena pasti sama ya. Pasti sama di sini dan di sini. Jadi bisa disubstitusi langsung hasilnya ke bawah. Dan dikerja deh. Oke. Itulah tadi penjelasan dari aku, semoga kalian paham. Oh iya, untuk langkah dasar M sama dengan 1 tadi, itu tidak selamanya kita pakai angka M sama dengan 1 ya. Kecuali misalkan di soalnya tidak ada syarat sama sekali yang dia sebutkan, dia cuma bilang buktikan pernyataan berikut, berarti kita harus pakai langkah dasar M sama dengan 1. Tapi kalau di soal dia sebutkan syaratnya, misalkan buktikan pernyataan berikut untuk N sama dengan besar sama dengan 3. Nah, kalau seperti ini kita harus pakai langkah dasarnya itu untuk N sama dengan 3, karena angka terkecil dari syarat tadi adalah 3. Kan N besar sama dengan 3, berarti bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kita pakai yang paling kecilnya nih, yaitu 3. Jadi kalau tidak ada syarat, kita pakai N sama dengan 1. Kalau ada syaratnya, kita pakai angka minimal dari syarat tadi itu. Dan untuk langkah setelahnya itu sama. Oke, sekian dari aku. Semoga kalian semua paham dan semangat ya belajarnya di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.